Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14, Melayani Tanpa Hati. Gus, kamu sudah memesan apa yang aku bilang tadi? Tanya Kevin. Udah, semua akan diantar saat pengantin sudah di kamarnya. Jawab August. Kamu sudah menyerahkan pada mereka kan benda yang kutitip ke kamu? Tanya Kevin lagi. August hanya menjawab dengan anggukan. Vin, apa kita gak kelewatan pada Omar? Apa dia akan baik-baik saja? Tanya August. Kamu tenang saja, kalau dia marah aku yang akan tanggung jawab. Kita memang harus melakukannya, Gus, kalau ingin secepatnya mendapatkan ponakan. Jika kita tidak melakukan hal ini sampai kapanpun Omar tidak akan mau menyentuh Jasmine. Kamu tahu sendiri kan Omar alergi pada wanita. Walau pada Jasmine sepertinya alerginya gak kambuh. Aku yakin dia pasti tetap tidak akan menyentuh Jasmine. Lagian semakin bagus, Gus. Kalau Omar tidak alergi pada Jasmine itu malah lebih baik. Rencana kita akan berjalan dengan lancar. Gak kebayang, Gus, kalau alergi Omar kambuh, mereka yang lagi panas dengan gairah. Tiba-tiba digagalkan dengan aksi muntah-muntahnya si Omar. Kan gak seru? Tawa Kevin sambil membayangkan apa yang barusan dia katakan. Kevin duduk di atas ranjang kamar hotelnya. Tadi malam dia dan August terlalu malam berbincang-bincang di luar dengan para keluar yang datang dari luar kota. Dan karena memang mereka memastikan rencana yang telah dibuat Kevin, yang dibantu oleh August berjalan dan terlaksana dengan baik, baru mereka bisa tidur dengan tenang. August sengaja mengajak Kevin tidur satu kamar. Karena dia akan menduga hal ini pasti terjadi dan dia tidak mau disalahkan sendiri oleh Omar. Mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan tadi malam. What's up, bro? Pagi-pagi kamu udah lari dari kamar. Harusnya masih anget-angetan di dalam sama istri kamu, kan pengantin baru? Ucapnya tanpa rasa bersalah. Sialan kamu. Omar hendak memukul wajah Kevin tapi ditahan oleh August. Jangan, Mar, tahan emosi kamu. Masih banyak keluar yang menginap di hotel ini. Om dan tante kamu, juga mertua kamu. Jangan ribut-ribut. Kamu mau mereka semua mengetahui rahasia pernikahan kamu? Ucap August sambil tetap memegang tangan Omar yang terkepal. Omar melepaskan tangannya kasar dari pegangan August. Brengsek kalian, umpatnya. Sorry bro, ide ini juga aku dapatkan dari kamu. Saat tragedi di kamar pribadi kamu sebulan yang lalu. Kan kamu yang kasih ide kalau aku yang menaruh obat perang pada minuman kalian. Aku berpikir kenapa gak kulakukan aja seperti yang kamu bilang. Jawab Kevin. Iya, tapi gak saat ini juga, bantah Omar. Jadi kapan bro? Sekaranglah kesempatan yang paling tepat. Mumpung ini malam pengantin kamu. Namanya malam pertama ya, semua itu harus terjadi. Gak ada salahnya kan kalau kami membantu sedikit aja agar tugas kalian berjalan lancar. Goda Kevin tanpa rasa takut. Maaf Mar, kali ini aku di pihak Kevin. Kalau kami tidak melakukannya, kami pastikan kau tidak akan menyentuh Jasmine. Bukannya kamu menikah karena desakan paman kamu. Agar kamu secepatnya memberikan penerus keluar kamu, sambung August. Iya, tapi saat ini Jasmine jadi marah padaku. Dan sekarang dia sedang menangis di kamar karena merasa dibohongi. Ucap Omar kesal.
Belajarlah membujuknya, dia gadis yang pintar. Kamu ajak saja dia bicara secara logika, nanti dia pasti akan menerima yang kamu katakan. Dalam suatu hubungan emang harus begitu, Mar. Ada yang marah, ngambek, membujuk dan merayu. Kamu harus di posisi yang tepat. Saat dia marah dan ngambek, coba bujuk dan rayu dia. Aku kasih satu rahasia ya. Wanita itu paling suka dibujuk dan dirayu, makanya mereka suka ngambek. Kevin menjawab dengan sangat percaya diri. Dia merasa di antara kedua sahabatnya ini, dia yang paling berpengalaman dalam hal berhubungan dengan wanita. Omar mendengarkan kata-kata Kevin dan mencoba mencernanya. Ah, pusing aku. Tahu ribet begini aku tolak usul kamu dulu, jawab Omar kesal. Terlambat bro, kamu sudah merasakan nikmatnya gairah asmara kan? Aku pastikan kamu akan ketagihan akan hal itu, hahaha. Goda Kevin, sialan kau, awas saja kalian, aku akan membalas perbuatan kalian ini, tunggu saja. Ucapnya sambil berdiri. Kemudian Omar berlalu meninggalkan kamar Kevin dan August. Dia malu mendengar kata gairah asmara. Omar jadi teringat lagi akan kejadian malam panas mereka tadi malam. Sialan, umpatnya dalam hati. Cuma segitu marahnya, aku kira dia akan marah besar dan mengobrak-abrik seluruh kamar ini. Aku sempat takut tadi, ucap August lega. Hahaha, aku gak menyangka nyali kamu cuma segitu, Gus. Ledek Kevin. Gila kamu kan tahu sendiri gimana Omar kalau sudah marah. Dia tidak akan peduli pada siapapun itu. Jawab August. Kamu saksikan sendiri kan, perlahan-lahan dia sudah berubah tanpa dia sadari. Aku saja gak menyangka secepat dan sebanyak ini dia berubah. Jasmine memang luar biasa bisa membuat Omar jadi seperti ini. Puji Kevin pada Jasmine. Aku harap pernikahan ini membawa kebaikan buat Omar. Aku sangat ingin melihatnya bahagia. Cukup sudah penderitaannya selama ini. Dikejar bayang-bayang dan mimpi buruknya tentang masa lalu. Doa August, semoga saja. Kevin mengaminkan dalam hati ucapan August. Omar, kamu dari mana? Panggil Mama Jasmine ketika melihat Omar berjalan tergesa-gesa. Dari kamar Kevin dan August, Ma, ada yang ingin aku bicarakan sama mereka. Jawab Omar. Jasmine mana? Tanya mertuanya. Di kamar, Ma. Jawab Omar singkat. Masih tidur? Mertuanya kembali bertanya. Tadi waktu aku tinggalkan dia sudah bangun, Ma. Gak tahu sekarang lagi ngapain di dalam. Omar semakin kikuk menjawab pertanyaan mertuanya. Ajak Jasmine ke bawah, kita sarapan bersama. Kami tunggu ya. Ucap mertuanya sambil berlalu meninggalkan Omar. Iya, Ma. Hanya itu yang bisa Omar jawab. Apa yang harus aku lakukan? Tadi Kevin bilang kalau wanita marah aku harus membujuk dan merayunya. Tapi bagaimana caranya? Tanya Omar dalam hati. Pikirannya semakin kacau. Omar kembali masuk ke dalam kamarnya dan istrinya. Dia melihat Jasmine masih sembunyi di dalam selimut. Sampai kapan kamu mau terus seperti itu? Sampai mata kamu bengkak karena kebanyakan nangis? Tadi Mama mengajak kita sarapan pagi di bawah. Kamu mau menemui mereka dengan tampilan mata sembab seperti itu? Biar semua orang bertanya apa yang terjadi dengan kita. Dan akhirnya semua mengetahui rahasia pernikahan kita. Tanya Omar kepada Jasmine. Aku harus mengajaknya berpikir secara logika. Batin Omar. Benar saja, Jasmine langsung membuka selimut yang menutupi seluruh tubuhnya.
Terlihat masih ada sisa air mata di pipinya. Kalau kamu mau seperti itu silahkan, ayo. Aku akan tunjukkan pada mereka semua bagaimana malam pertama kita tadi malam. Ancam Omar. Jasmine langsung bangun dan duduk. Apa maksud kamu? Tanya Jasmine ragu. Dia takut Omar akan berbuat yang tidak. Dia sangat yakin Omar bisa melakukan semua itu. Karena setiap kata yang terucap dari bibirnya itu adalah sebuah kenyataan. Aku akan cerita semuanya pada orang tua kamu. Apa alasan kita menikah dan apa yang terjadi pada kita tadi malam? Kalau kamu tidak bisa menentukan arah pernikahan kita, biar mereka saja yang memutuskan. Kita lanjut atau cukup sampai di sini saja pernikahan kita yang baru sehari ini? Ancam Omar lagi. Kamu gila, aku tidak mau menyakiti hati orang tuaku. Jawab Jasmine. Itu kan yang kamu mau? Tanya Omar. Tidak, aku tidak mau seperti itu. Bantah Jasmine. Kalau begitu, cepat ganti baju kamu dan dandan yang rapi. Aku tidak mau mereka melihat kita seperti abis bertengkar. Kalau ingin melanjutkan pernikahan ini, simpan semua kesedihan kamu. Kamu harus totalitas berakting, jaga nama baikku di depan umum. Perintah Omar. Makan sana nama baikmu, umpat Jasmine. Aku tunggu 10 menit, tegas Omar. Jasmine bangun dari tempat tidur dan segera mengganti pakaiannya. Kemudian dia memakai make up tipis untuk mengurangi sembab di matanya karena menangis tadi. Setelah dia merasa sudah percaya diri, Jasmine berjalan ke arah Omar yang sedang duduk di sofa. Kamu sudah siap? Keluarkan senyumanmu. Aku tidak ingin melihat wajah cemberut seperti itu. Perintah Omar. Dasar pria arogan, taunya merintah saja. Suruh aku senyum, dia sendiri saja gak pernah senyum. Ejek Jasmine dalam hati. Jangan mengumpatku. Tegas Omar. Sial, apa dia punya indera keenam ya? Kok dia tahu aku sedang mengumpatnya? Pria dingin. Batin Jasmine. Mereka turun ke lantai bawah menuju ruang makan pribadi yang khusus untuk acara sarapan pagi bersama seluruh keluarga. Terdengar canda tawa dan suara ceria keluarganya yang sedang bercengkarama dan berbincang-bincang. Pengantin baru sudah turun. Sapa Mama Jasmine. Gimana malam pertamanya sayang? Tanya Tante Sena pada Jasmine. Wajah Jasmine bersemu merah. Rasanya dia malu sekali ditanya seperti itu di depan seluruh keluar. Mama ini, lihat Kak Omar dan Mbak Jasmine jadi malu. Sambung Renata adik Kevin. August dan Kevin yang mengetahui dengan jelas apa yang dilalui sepasang pengantin ini tersenyum sambil membuang muka ke arah lain. Omar melihat tingkah mereka berdua. Awas kalian, umpatnya dalam hati. Mereka makan bersama anggota keluarga yang lain. Jasmine mengambilkan makanan dan melayani suaminya. Dia belajar dari mamanya yang setiap hari selalu seperti ini kepada papanya. Omar merasa sangat risih, tapi dia tidak bisa berontak takut keluarnya curiga. Seluruh keluar Omar menyaksikan interaksi Omar dan Jasmine. Mereka menunggu reaksi Omar. Tapi lagi-lagi Omar biasa saja. Tidak ada tanda-tanda aneh dari wajahnya. Hal ini membuat keluarga menjadi sangat senang. Ternyata penyakit Omar bisa disembuhkan oleh Jasmine. Ternyata memang Jasmine lah jodoh yang pantas untuk Omar. Duh, Kak Omar sekarang udah ada yang melayanin, enak banget. Udah gak kesepian lagi dong sendirian di apartemen.
Kan sekarang udah ada temannya, ucap Oriza manja. Jasmine tersenyum memandang wajah cantik Oriza. Kapan boleh dong Oriza main ke apartemen Kak Omar? Kalau dulu Oriza males ke sana karena apartemennya selalu sepi gak ada orang. Kak Omar sibuk kerja terus. Kalau sekarang kan ada Mbak Jasmine, boleh kan Mbak? Tanya Oriza kepada Jasmine. Boleh sayang. Jasmine mengelus punggung Oriza dengan lembut. Oriza saat ini duduk tepat di sebelah Jasmine. Tapi kamu jangan buat rusuh di apartemenku ya, ancam Omar. Siap bos, jawab Oriza singkat. Semua yang mendengar tertawa melihat interaksi dua bersaudara itu. Setelah selesai makan kami akan pulang ke rumah masing-masing Mar. Kalian bagaimana? Tanya Om Reinhardt. Kami balik ke apartemen aku Om, Papa dan Mama sudah tahu. Aku sudah pamit sama mereka sebelum pernikahan. Jawab Omar. Baiklah kalau begitu, selamat menjalani kehidupan yang baru. Ingat harus saling terbuka dalam hal apapun agar persoalan cepat selesai. Nasihat Om Reinhardt. Iya Om, Omar menjawab singkat. Terakhir secepatnya kasih kami cucu. Ya kan Mas? Ucap Reinhardt pada Omar sambil melirik besannya, Papa Jasmine. Betul itu Mas, apalagi kami cuma punya anak tunggal. Kalau ada cucukan rumah tidak terasa sepi. Sambut Papa Jasmine. Omar langsung tersedak mendengar perkataan Om dan mertuanya. Jasmine refleks memberikan air minum agar batuk Omar reda. Lagi-lagi Kevin dan August tersenyum melihat Omar. Omar mendelikkan matanya dan memberikan ancaman pada dua sahabatnya itu. Anaknya Aladin lagi Otto. Ledek Kevin. Tidak ada yang mengerti maksud perkataan Kevin kecuali Omar dan August. Omar mengumpat dalam hati sedangkan August hanya tersenyum tipis. Kevin ngakak tanpa rasa bersalah dan keluarga Omar hanya bisa menggelengkan kepalanya. Karena mereka sangat tahu kenakalan Kevin. Jasmine curiga dengan tingkah laku tiga pria ini. Pasti ada yang gak beres sama mereka. Awas kalian, aku akan memikirkan bagaimana caranya balas dendam pada kalian bertiga. Aku tahu kejadian tadi malam juga pasti tipu muslihat kalian. Seenaknya saja kalian mengobrak-abrik hidupku. Umpat Jasmine dalam hati. Acara sarapan pagi yang hangat telah selesai. Seluruh keluarga sudah bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Begitu juga pasangan pengantin baru yang akan memulai hidup mereka. Dan tinggal bersama dalam satu atap dalam ikatan pernikahan tanpa cinta. Omar dan Jasmine sudah sampai di apartemen Omar. Barang-barang Jasmine sudah diantar melalui jasa pengantar yang dipesan orang tuanya kemarin. Sehingga mereka hanya tinggal terima beres saja. Ini kamar kamu, ucap Omar. Jasmine menatap wajah Omar terkejut. Dia tidak menyangka akan menjalani rumah tangga seperti ini. Sebenarnya Jasmine memang belum siap untuk berbagi ranjang dengan Omar. Tapi dia tidak pernah membayangkan rumah tangga yang akan dijalani dengan cara begini. Suami istri pisah kamar, tetapi egonya muncul, tidak mungkin dia yang meminta untuk tinggal sekamar dengan Omar. Bisa Omar berpikiran kalau dia ingin menggoda Omar. Tidak, memang lebih baik begini. Aku bisa menata hati dan menjaga tubuhku. Aku tidak akan menyerahkan seluruh hidup dan tubuhku sebelum aku bisa memastikan dia memang pantas untuk mendapatkannya. Lagian bisa kegeeran tuh pria berwajah datar kalau aku menanyakannya. Batin Jasmine. Jadi kita punya kamar sendiri kan?
Tanya Jasmine. Tentu saja, kamu jangan terlalu berharap, Jasmine. Aku tidak bisa berdekatan dengan wanita, jawab Omar dengan sedikit penekanan. Cih, siapa juga yang mau berdekatan denganmu? Kejadian tadi malam aku sangat yakin pasti ada campur tangan sepupu dan asisten pribadi kamu kan? Tanya Jasmine kembali. Aku tidak tahu, semua sudah terjadi dan kita sudah menikah. Bagiku kejadian semalam tidak menjadi masalah besar karena itu sah saja kita lakukan. Hanya saja aku tidak mau kejadian itu terulang lagi. Makanya lebih baik kita tidur di kamar yang terpisah. Tegas Omar. Aku juga tidak mau kejadian itu terulang lagi. Boleh aku meminta sesuatu padamu? Pinta Jasmine. Omar menatap wajah Jasmine penasaran. Belum juga 1 hari tinggal di sini, kau sudah banyak permintaan, ucap Omar. Aku tidak ingin 2 pria itu keluar masuk apartemen ini. Aku istri kamu, tolong hargai dan lindungi aku di tempat ini. Ku harap kau mengerti, aku memakai jilbab jika ada lelaki lain yang bukan muhrimku. Aku tidak leluasa melakukan sesuatu di sini, Jasmine berkata dengan penuh pengharapan. Baik, kalau itu permintaan kamu akan aku penuhi, jawab Omar. Kalau begitu aku juga punya permintaan padamu, pinta Omar. Kini Jasmine yang menatap Omar dengan tanda tanya. Kamu bebas melakukan apapun di sini tapi sesuai perjanjian kita sebelum menikah. Jangan campuri urusan masing-masing. Aku hanya mau di depan umum kita bersikap layaknya suami istri yang sesungguhnya. Aku tidak mau kehidupan kita di sini terbongkar sampai keluar, ucap Omar. Setuju, aku setuju dengan permintaanmu, jawab Jasmine. Jasmine masuk ke dalam kamar yang disediakan Omar sebagai kamarnya di apartemennya. Omar juga masuk ke dalam kamarnya dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Mulai hari ini aku harus membiasakan diri untuk berbagi apartemen dengannya. Dan membiasakan diri melihat dan dekat dengannya. Semoga tubuhku baik-baik saja dan bisa menerimanya. Batin Omar. Omar kemudian menutup matanya dan terlelap. Karena tadi malam dia hanya tidur sebentar setelah malam panas yang dia lakukan bersama Jasmine. Sedangkan Jasmine menyusun semua pakaiannya ke dalam lemari. Menyusun peralatan makeupnya di meja rias, setelah itu dia keluar kamar. Dan berkeliling apartemen untuk melihat-lihat. Apartemen yang sangat luar terdiri dari 4 kamar tidur. Yang di dalamnya masing-masing dilengkapi kamar mandi. Jasmine memeriksanya satu persatu. 2 kamar disulap untuk ruang kerja dan ruang fitness. Ruang kerja Omar terlihat sangat rapi, ada rak buku besar tepat di belakang meja kerjanya. Ada sofa santai yang nyaman untuk membaca. Ruang fitness diisi dengan berbagai peralatan olahraga Omar. Sepertinya pria itu rajin berolahraga, terbukti dengan bentuk badan dan perutnya yang datar seperti roti sobek. Wajah Jasmine merona membayangkan malam panas mereka tadi malam. Dapur dan meja makan terletak satu paket. Jasmine yang gemar memasak sangat senang melihat peralatan memasak yang lengkap di dapur Omar. Dia sudah tidak sabar beraksi di dapur ini membuat hidangan yang manis-manis dan lezat. Jasmine melewati kamar yang dia tempati, kemudian dia bergerak menuju kamar satu lagi. Jasmine membuka pintu kamar itu. Dia melihat kamar yang lebih besar dari kamarnya. Suasana dan wangi maskulin langsung tercium di hidungnya. Jasmine melihat Omar sedang tertidur di atas ranjang. Oh, ternyata ini adalah kamar utama, kamar pria wajah datar ini.
batin Jasmine. Kamar dengan dinding cat putih, letak kamar yang rapi dan bersih. Di dalam kamar ini terdapat walk-in closet yang menyimpan semua pakaian dan barang-barang pribadi Omar. Kamar mandi yang luas dan sangat nyaman. Di sudut kamar terdapat dinding yang terbuat dari kaca, tepat menghadap ke arah depan gedung apartemen ini. Karena apartemen ini berada paling atas, Jasmine bisa melihat keindahan kota dari ketinggian. Sangat indah pemandangan dari kamar ini, pujinya dalam hati. Jasmine tersadar, dia tidak boleh berlama-lama berada di kamar ini. Dia harus segera keluar sebelum Omar terbangun. Kalau tidak, Omar bisa berpikiran yang tidak kepadanya. Jasmine segera keluar dan menutup pintu kamar Omar. Omar tersentak karena suara pintu kamar yang baru ditutup. Dia bangun dari tidur dan segera keluar kamarnya. "Kau yang baru saja menutup pintu kamarku?" tanya Omar pada Jasmine yang sedang duduk di ruang TV. "Iya, maaf kalau membuatmu terbangun. Tadi aku berkeliling apartemen ini dan tidak sengaja membuka kamarmu," jawab Jasmine. "Jangan sampai itu terulang lagi. Aku tidak ingin siapapun masuk ke dalam kamarku, tidak terkecuali kamu." "Gas Omar, aku akan ingat itu. Tadi aku memeriksa kulkas, isinya kosong. Aku berencana mau berbelanja bahan-bahan masak." Bersambung.